Halo semua, perkenalkan nama saya Maisa Muti NR, NIM 21016155 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Yulianti Rasid dengan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh kok kurang semangat ya. Oke, ibu ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Sehat? Akan menjelaskan materi tentang berita. Kalian sering nggak menyaksikan berita, mendengarkan berita? Pernah nggak? Berita gosip? Saya mau nanya, berita terbaru saat ini kepada dia. Apa berita terbaru saat ini? Oh iya, itu merupakan berita ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu berita? Jawaban Ananda sangat bagus. Jadi berita itu adalah teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Oke, kita langsung saja masuk ke ciri-ciri berita. Yang pertama, faktual. Ada yang tahu faktual itu apa? Saya ingin menunjuk Anas. Oke, silakan Anas. Oke, selanjutnya adalah aktual. Kepada Iwi, apa itu aktual? Bagus. Mas Kemal, berita yang unik atau menarik itu apa sih maksudnya itu? Silahkan Ananda jelaskan, Kemal. Jadi itu berita yang unik atau menarik itu harus berbeda dari yang lain. Dia harus mempunyai kesan yang unik, yang menonjol, yang membuat para pendengar dan yang menyaksikan berita tersebut lebih tertarik untuk menonton berita ini. Karena kalau nggak menarik itu mungkin beberapa orang membosankan untuk mendengarkan berita tersebut. Terus buat dia, pengaruh bagi masyarakat luas itu maksudnya apa? Coba jelaskan. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri berita, sekarang kita mempelajari unsur-unsur peristiwa yang ada dalam teks berita. Jadi ada 5. Oke, ada 6 ternyata. Ada 6. Apa yang 6 itu, murid-murid? Oke, yaitu 5W tambah 1H. Apa saja yang termasuk dalam 5W itu, murid-murid? Ya, yaitu what, who, when, where, why. Satu lagi apa yang 1H? Oke, yaitu how. Pintar semuanya. Ibu sekarang mau nanya, what dan who untuk siapa ya? Ibu mau nanya. Oke, kepada Tuti. Oke, Mbak Tuti, coba jelasin what dan who. Ya, what itu menjelaskan apa yang terjadi dalam berita tersebut. Lalu who itu apa, Mbak Tuti? Silahkan jelaskan. Oke, who itu merupakan gambaran pelaku dalam berita, yaitu siapa saja yang termasuk dalam berita tersebut. Jadi jika ditanya siapa yang terjadi, apa yang terikat, dan siapa yang menjadi dalang dalam kecelakaan, siapa yang meninggal dalam kecelakaan, itulah contohnya ya. Oke.
seperti korban kebakaran atau korban pembunuhan, siapa namanya, jenis kelamin. Nah, setidaknya disebutkan ciri-ciri orangnya udah tua gitu. Jadi semua anak murid ibu paham kan? Oke, selanjutnya adalah when dan where. Ini siapa yang bisa jelasin? Oke, Mas Anas, apa itu when dan where? Iya, when itu adalah kapan peristiwa terjadi. Mungkin hari Senin, jam 4 sore, tengah malam, subuh, pagi. Terkadang jika tidak tahu kan bisa disebut harinya. Terjadi pada hari Selasa, Kamis, Minggu. Nah, itu termasuk dari when. Oke, selanjutnya adalah where. Siapa yang tahu apa itu where? Oke, where itu tempat terjadinya peristiwa tersebut. Oke, terkadang misalnya berita kecelakaan seperti Vanessa Angel kemarin ini kan ada kecelakaan kan yang menewaskan Vanessa Angel dengan sang suami di Surabaya, yang menuju Surabaya itu kan. Itu tempat kejadian. Seperti rumah kebakaran di mana mungkin rumahnya di Padang, rumahnya itu gubuk atau gimana itu kan, di sawah kejadiannya, mungkin pembunuhan di sawah atau di sekolah kejadiannya, bisa saja. Oke, selanjutnya adalah why. Siapa yang bisa menjelaskan why? Oke, why itu adalah latar belakang dari suatu peristiwa tersebut. Maksudnya why ini latar belakangnya kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya kebakaran disebabkan oleh listrik atau kompor gas, atau bisa jadi disengaja oleh oknum yang mungkin punya dendam dengan si korban mungkin, atau bisa jadi kecelakaan mungkin karena sopirnya ngantuk, mabuk, atau mungkin remblong. Itu seperti itu adalah latar belakang atau penyebab dari terjadinya suatu peristiwa tersebut. Oke, yang terakhir adalah 1H, yaitu how. How itu maksudnya how itu adalah bagaimana. Oke, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Baiklah, kalian semua murid ibu itu sangat pintar. Biar kalian lebih paham tentang unsur, ibu akan putarkan suatu berita. Kalian dibagikan menjadi kelompok ya, silahkan kalian bagikan per kelompok 5 orang, oke? Oke, silahkan berhitung dari dia. Nanti kelompok 1 kan sudah terbagi 2 kelompok. Nanti kelompok 1 membahas tentang what, where, why, dan kelompok 2 membahas who, when, sama how. Baiklah, itulah berita tentang erupsi Gunung Agung Bali terjadi karena letusan gunung berapi ya. Baiklah, ibu berikan tugas ya untuk Ananda semua. Carilah suatu berita, nanti cari unsurnya yang 5W tambah 1H nanti yang akan dikumpulkan minggu depan. Semoga kita dapat bertemu minggu depan. Sehat selalu anak-anak ibu. Oke, bel sekolah untuk istirahat sudah berbunyi. Kita boleh istirahat ya semuanya. Baiklah, semoga kita dapat bertemu minggu depan. Panjang umur untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.